Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita membawa pujian dan penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nambah hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nambah hanya kemuliaan-Mu. Mari saya jemput untuk kita semua dapat bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu
pagi hari ini terima kasih kami boleh berkumpul Tuhan di rumah-Mu ini Tuhan, untuk kami bersatu memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami siap Tuhan memberikan pujian yang terbaik hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami dan Kau bersorak-sorai atas puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memulai ibadah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur, sama-sama kita percaya, katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Mari kita sambung pujian kita mau katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Bergoncang, Tuhan Yesus tetap setia bersama dengan kita. Kita angkat pujian kita mau katakan, dengan-Mu Tuhan kami mau berjalan. Pernah ku ragu
Mari kita mau siapkan hati kita kembali. Kita akan dengar akan firman-Nya. Kita mau katakan, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Gelapkan jalan di hidupmu, telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, gelapkan jalan di hidupmu, telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Masih ada Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Tuhan. Masih ada kuasa tak terbatas. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, Masih ada jawaban, masih ada Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Ya Tuhan, inilah keyakinan kami
bahwa Engkau ada dan tetap ada. Engkau kekal untuk selama-lamanya Tuhan. Dan Engkau adalah jawaban atas hidup kami. Ketika kami tidak sanggup mengubah diri, Engkau sanggup mengubahkan kami. Karena kuasa-Mu sungguh tidak terbatas ya Tuhan. Kami bangga dan bersyukur boleh memiliki Tuhan seperti Engkau. Dan kami juga bersyukur kalau kami telah Engkau miliki ya Tuhan oleh penebusan darah Yesus Kristus. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini oleh anugerah Tuhan kami boleh ada di tempat ini, kami boleh datang di hadirat-Mu Tuhan untuk menyembah Engkau, memuji Engkau, mempermuliakan Engkau ya Tuhan, meninggikan Engkau Allah yang hidup. Terimalah korban puji-pujian yang sudah kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Dan sekarang kami mau bersama-sama untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap mendengarkannya. Pakailah hamba-Mu dalam pimpinan dan pengurapan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan siap menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam. Salam. Ya. Damai sejahtera Kristus senantiasa ada pada kita semua. Puji Tuhan. Tema kita ini gaul ya, bahasa gaul. Kan ada Tuhan. Bahasa gaul. Kemarin Pak Jonas kamu ngomong, wah terjemahannya kok kan ada Tuhan. Saya bilang ini bahasa gaul Pak Jonas. Ya, tetapi memang zaman sekarang harus mengikuti perkembangan ya, perkembangan. Anak muda ini harus diutamakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan dengan subtema Tuhan itu ada dan melihat. Ya, Tuhan ada dan melihat. Dalam Yakobus, Kejadian 28 ayat yang ke-16 ya, ini yang menjadi dasar dari tema triwulan ini, dikatakan sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Saudaraku yang terkasih, ini dikatakan oleh Yakub yang waktu itu sedang dalam perjalanan menuju ke rumah Laban, pamannya. Jadi dalam ketakutan karena Esau, hak sulungnya diambil oleh Yakub, Esau marah, dendam, maka dia lari ke Padan Aram, Mesopotamia, di rumah pamannya Laban. Ini gara-gara idenya Ribka, ibunya. Ribka ini perempuan. Saya berpikir perempuan ini suka bikin masalah. Tapi itu hanya guyonan, saudara. Jadi ide Ribka menyebabkan Esau marah dan dendam kepada Yakub. Maka Yakub melarikan diri. Nah, dalam perjalanan sudah malam dia tidur di tanah lapang dengan beralaskan batu. Saudara pernah tidur beralaskan batu? Tidak pernah ya, pakai bantal yang empuk. Kecuali saya dulu pernah pakai dakron palsu itu, wah keras sekali di kepala, mirip batu. Nah saat itu Yakub bermimpi, saudara. Tapi mimpinya bukan sembarang mimpi seperti kita bermimpi, yaitu bunga tidur, kecapean atau apa ya, terlalu banyak pikiran kemudian terbawa dalam mimpi. Tetapi mimpi Yakub ini mimpi dari Tuhan. Jadi mimpi yang dipakai oleh Tuhan untuk dia menyatakan dirinya kepada umatnya. Jadi pada masa itu Allah memakai mimpi sebagai media untuk memperkenalkan dirinya, untuk menyatakan dirinya kepada orang-orang tertentu. Banyak sekali para nabi, hamba-hamba Tuhan, ya orang-orang pilihan tertentu yang menerima penyataan Allah lewat mimpi. Dalam mimpi itu Yakub melihat ada tangga yang tinggi sekali dari bumi sampai langit. Ya, dan ada malaikat naik turun. Dan dia melihat Tuhan, ini huruf besar semua ya, Yahweh, ini Tuhan,
Yahweh itu ada di samping tangga itu. Nah, ada terjemahan lain di atas. Nah, kalau kita lihat banyak terjemahan, mungkin bingung loh. Berdirilah Tuhan di samping tangga dalam terjemahan baru. Dalam terjemahan yang lain, itu dikatakan Tuhan di atas tangga. Karena ini memang bahasa Ibraninya itu al. Nah, al itu memang bisa berarti di samping, bisa berarti di atas. Mana yang benar? Benar semua, memang katanya al. Lah penerjemahan ini kan juga tidak mungkin menulis dua-duanya. Maka berdirilah Yahweh atau Tuhan di samping, koma di atas tangga kan tidak mungkin. Jadi dipilih salah satu. Tetapi para pembaca Alkitab mesti ya sedikit mengerti bahasa aslinya. Ternyata itu al, bisa di atas, bisa di samping. Kalau saya simpulkan, ya berarti dia di atas sampingnya tangga itu Tuhan. Nah, dia bersabda, Tuhan itu Yahweh itu bersabda kepada Yakub, antara lain dia berjanji tanah di tempat engkau tidur ini akan jadi milikmu, kata Tuhan. Kemudian Tuhan juga berjanji akan memberikan kepada Yakub keturunan sampai seperti debu tanah. Tidak terhitung dan menjadi suatu bangsa yang besar, mengembang ke barat, ke utara, timur, utara, selatan. Dan kemudian Tuhan juga berjanji akan melindungi dan menyertai Yakub kemanapun Yakub berjalan. Saudara. Setelah bangun, dia kaget. Ini tidak lain rumah Tuhan. Tuhan ada di tempat ini. Dalam pergumulan, ketakutan, Tuhan menyatakan diri kepada Yakub dan dia kemudian menyimpulkan Tuhan ada di hidupnya, di sini, di hidupnya Yakub, saudara. Jadi Tuhan itu ada. Nah, Tuhan ada dan melihat umatnya. Dia ada dalam hidup Yakub dan melihat Yakub. Dia juga ada di hidup kita dan melihat kita. Amin. Semua kita dilihat Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, masalah keberadaan Tuhan ini akhir-akhir ini semakin tidak dipercaya oleh manusia. Maka ada paham ateisme yang walaupun ada sejak dulu, tapi hari-hari ini semakin gila, saudara. Jadi ateisme hari-hari ini semakin gila. Semakin parah. Contohnya di Cina, itu ada 61% orang Cina tidak percaya akan adanya Tuhan. Kemudian di Belanda, ada 30% orang Belanda tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Jepang itu ada 31%. Perancis lebih parah lagi, 67% tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Ini sumbernya dari viva.co.id. Ngeri. Yang dulu Perancis ini adalah basisnya Katolik, gereja Katolik. Sekarang 67%-nya tidak lagi percaya bahwa Tuhan itu ada. Di Arab Saudi ini mencengangkan sekali. Dari survei BBC tahun 2019 didapati data bahwa ada 13% orang Arab Saudi secara sembunyi-sembunyi mengaku ateis, tidak percaya bahwa Allah itu ada. Tidak ada Tuhan, tetapi tidak berani terang-terangan karena di Arab Saudi kalau berani ateis mati. Saudara, tapi itu adalah masalah hati. Pemerintah memaksa harus memeluk suatu agama tertentu, agama negara di sana. Tapi hati kan tidak bisa dipaksa, saudara. Tidak percaya, tidak percaya. 13% tidak percaya adanya Tuhan. Kemudian di Iran lebih parah lagi, ada 47% orang Iran tidak percaya lagi akan adanya Allah atau Tuhan. Bersumber dari Iranians Attitude Toward and Religion 2020. Jadi makin gila ini ateisme, saudara. Ada lagi namanya agnostik. Agnostik ini dicetuskan oleh Thomas, orang Inggris. Dia katakan
apakah Tuhan itu atau ada atau tidak, itu sulit dibuktikan. Bisa tidak, bisa iya, bisa ada, bisa tidak, tapi itu sulit dibuktikan. Ya. Ada agnostik lain, tahulah Tuhan itu ada, tapi tidak mempercaya dia dan tidak mau menyembah dia. Makin parah, saudara. Tetapi kita orang beriman percaya bahwa Allah, Tuhan itu ada. Amin. Allah itu ada dan ada di sini, ada di hidup kita dan melihat kita. Saudara, Allah itu sudah menyatakan diri begitu rupa, masa orang masih tidak mau percaya kepada dia? Melalui Alkitab kita lihat Tuhan dicatat di sana, karyanya, ya, kasihnya, kadang juga murkanya, kebaikannya, kemurahannya dinyatakan dan dicatat di dalam Alkitab. Masih juga orang tidak percaya. Kemudian lewat ciptaan, saya baca satu artikel, saudara, posisi bumi ini dengan matahari. Jadi sistem tata surya ini itu luar biasa loh, sempurnanya itu. Jarak antara matahari dengan planet-planet itu tepat. Misalnya bumi dengan matahari itu jaraknya sekian. Itu pas. Terlalu dekat dengan matahari, bumi akan terbakar. Kita manusia akan terbakar. Mati semua. Terlalu jauh dari matahari, beku. Kita beku jadi es. Jadi pas. Kemudian lapisan atmosfer ini juga pas, berbeda dengan atmosfer yang ada di Pluto atau di Mars. Pas untuk kehidupan manusia. Siapa yang menciptakan? Saya kalau ke gunung, ya ke laut, lihat alam yang begitu luar biasa. Saya kalau cari ikan malam hari, saya lihat langit. Wow, ada awan malam hari. Apalagi pas mendung gelap, wah, ini ada kuasa yang menciptakannya. Dialah Tuhan. Jadi lewat ciptaan, sebenarnya Allah itu sudah menyatakan dirinya begitu rupa. Kemudian penampakan diri lewat malaikat Tuhan. Seperti penampakan kepada nabi-nabi, ya itu dalam wujud teofani. Diyakini sebagai penampakan Yesus Kristus dalam wujud teofani. Kemudian penampakan kepada Hagar, ya menyatakan diri sebagai malaikat Tuhan. Dan itu dicatat. Masa orang masih tidak percaya? Ya, tapi kita percaya bahwa penyataan-penyataan Allah itu sudah cukup membuktikan bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada. Ya, melalui mimpi tadi kita lihat Yakub, ya sudah kita bahas. Kemudian yang sempurna lagi, penyataan Allah yang paling sempurna adalah dalam diri Yesus Kristus. Jadi penyataan Yesus Kristus, penyataan Allah di dalam diri Yesus Kristus itu sangat sempurna. Jadi kesimpulan kita adalah Tuhan itu sungguh ada. Tuhan itu ada dan tetap ada. Dia kekal adanya. Haleluya. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, Tuhan yang ada itu melihat dari surga tempat dia berada. Maka Tuhan Yesus ketika mengajarkan doa, dia katakan, Bapa kami yang ada di surga. Jadi Tuhan ada di surga, di tempat yang maha tinggi. Tetapi Tuhan juga melihat ke bumi. Nah, siapa yang dilihat Tuhan? Ini pertanyaannya. Siapa yang dilihat Tuhan? Antara lain. Pasti semua ada dalam penglihatan Tuhan. Karena dia maha melihat, dia maha mengetahui, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan dia. Tetapi kita mau fokuskan kepada perhatian Tuhan atas diri kita, saudara ya. Yang pertama yang dilihat Tuhan adalah diri kita. Diri saya dan diri saudara. Kita baca Mazmur 14 ayat 2.
Ya, mari kita lihat ini ayat yang luar biasa. Ditulis oleh Raja Daud. Hebat, dia katakan seperti ini. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Saudara-saudara, Tuhan di surga tetapi juga melihat ke bumi untuk melihat apakah ada orang yang berakal budi dan mencari Allah. Jadi ini yang dilihat adalah diri manusianya, pribadi manusia. Apakah manusia itu berakal budi dan mencari Allah? Orang yang mau mencari Tuhan yang hidup dan benar, Yahweh Elohim, itu orang yang paling bijaksana dan paling rendah hati. Yesus katakan, hanya orang yang sakit yang membutuhkan dokter. Artinya apa? Hanya orang yang merasa diri berdosa yang membutuhkan Yesus. Maka orang yang merasa tidak butuh Yesus itu orang yang paling sombong. Bisa mengatasi dosanya sendiri. Nah kalau kita ini dengan rendah hati datang kepada Tuhan, terima Yesus sebagai juru selamat, ini kita orang yang paling bijaksana dan rendah hati. Bukan tidak berakal budi, kita berakal budi, tahu, cerdas kita ya. Justru kita adalah orang yang paling cerdas. Itu anugerah Tuhan, saudara. Nah, yang dicari Tuhan itu, orang yang mencari Tuhan. Dalam konteks ibadah, saudara, apakah Tuhan mendapati kita sebagai seorang yang suka mencari hadirat Tuhan, yang suka berdoa, berlutut mencari hadirat Tuhan. Nah itu dilihat Tuhan, saudara. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Karena Allah itu melihat kita. Pertanyaannya, apakah kita yang dilihat Tuhan ini adalah orang yang suka cari hadirat Tuhan? Seperti pada masa itu, Mazmur mengatakan, Tuhan mencari orang. Apakah ada orang yang berakal budi dan cari Tuhan? Sekarang Tuhan melihat kita, saudara. Gimana kehidupan doa kita? Apakah kita sudah termasuk orang yang suka mencari hadirat Tuhan? Cari Tuhan. Ya. Kita ke gereja cari siapa? Cari Tuhan. Dalam kehidupan seperti yang sering disinggung Pak Usia, apa yang dicari orang? Uang. Tapi bagi kita, kalau ditanya apa yang dicari oleh kita? Tuhan. Itu yang dicari Tuhan. Yang dilihat Tuhan, apakah ada orang yang mencari Dia? Jadi kita mari menjadi orang-orang yang senantiasa mencari Tuhan. Kemudian di Mazmur 33 ayat yang ke-13 ya. Mazmur 33 ayat yang ke-13. Dikatakan demikian. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Siapakah anak manusia? Dalam konteks ini adalah semua orang. Semua orang dilihat Tuhan, diri manusia, pribadi-pribadi manusia dilihat Tuhan. Tidak ada yang luput dari perhatian Tuhan. Semua anak manusia, termasuk dan pasti adalah kita, orang-orang percaya, umat pilihan Tuhan. Dia lihat dari surga, saudara. Memang Dia bertata di sana. Maka kalau kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, kita sedang menghampiri surga. Lalu Tuhan melihat semua anak manusia. Ya. Di ayat berikutnya 14, dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Tidak ada yang luput dari perhatian Tuhan. Semua penduduk bumi dilihat Tuhan. Nah, kita mau, tidak usah bahas sekarang. Kita lihat di dalam Mazmur 44 ayat 21.
langsung ke sana. Nah, ini ada jawabannya di sana. Mazmur 44 ayat yang ke-21. Ya, dikatakan seperti ini, Saudara. Masakan Allah tidak akan menyelidikinya karena ia mengetahui rahasia hati. Dari surga dia melihat seluruh umat manusia, semua anak manusia, yang dilihat apanya? Rahasia hati. Orang tidak tahu hati kita, saya tidak tahu hati saudara-saudara, saudara-saudara juga tidak tahu hati saya. Tapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Rahasia hati kita dilihat Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Lalu pasal 17, Mazmur 17 ayat 2. Ya, kita lihat Mazmur 17 ayat yang kedua. Dikatakan demikian, Saudara. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Ini doa Daud, saudara-saudara, ketika dimusuhi orang. Ketika dibully orang, diserang orang, ditekan, ditindas, saudara, dia cari pembelaan kepada Tuhan. Ya, begitu kalau kita ada gereja ditutup, ya, gereja disegel, kita cari pembelaannya kepada Tuhan. Nah, Tuhan dinyatakan oleh Daud, kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Daud yakin dia ada di pihak yang benar, karena memang dia merasa ya sudah hidup setaat-taatnya kepada Tuhan saat itu. Tapi pernah juga dia jatuh, saudara. Seperti kita kadang sudah berusaha hidup setaat-taatnya, kok ya masih bisa jatuh. Nah, saudara, kita lihat di sini dikaitkan dengan penghakiman. Jadi Allah melihat semua manusia itu ujung-ujungnya itu berkaitan dengan penghakiman. Tidak hanya ketika masih hidup di dunia. Jadi di dunia ini manusia sesungguhnya dihakimi Tuhan. Ketika bersalah, dia akan hajar kita. Termasuk anak-anak Tuhan. Kalau bersalah dihajar Tuhan. Didisiplin oleh Tuhan. Dan siapa yang benar dibela Tuhan, diberkati Tuhan. Penghakiman. Tetapi yang paling parah adalah dalam penghakiman nanti. Di kegagalan. Di mana manusia tidak dapat menyembunyikan apa yang dilakukan. Yang jahat yang dilakukannya. Semua terbuka. Tidak ada yang luput dari catatan ilahi. Jadi tidak ada seorang pun yang luput dari penghakiman Tuhan. Semua direkam oleh Tuhan. Hari-hari ini banyak orang tetap melakukan kejahatan walaupun banyak CCTV di mana-mana. Termasuk pelanggaran lalu lintas. Ada yang pernah kena tilang gara-gara melanggar lalu lintas. Gara-gara terekam CCTV, tiba-tiba ada surat datang. Pak Doltiono kemarin ya Pak Usia cerita bahwa istrinya tiba-tiba dapat surat tilang. Ternyata lupa pakai belt, sabuk keselamatan. Kaget, tidak bisa mengelak karena terekam CCTV. Di print, wah bener ngaku. Ya orang masih tidak takut pada CCTV. Walaupun ada di mana-mana CCTV. Lah ada CCTV kekal. Dan maha jelas. maha rekam, maha perekam. Itu Tuhan kita. Merekam semua kelakuan manusia. Semua manusia direkam Tuhan. Lah apa pentingnya kita memahami hal ini, saudara? Daud menyadari bahwa Tuhan melihat setiap manusia. Tidak luput kita juga. Nah, dengan mengerti ini, saudara yang kasih Tuhan, mari kita hidup benar. Seperti Daud ketika mencari pembelaan Tuhan, dia yakin hidupnya yang benar. Merekalah yang salah, yang memusuhi dirinya.
Mari kita sebagai anak-anak Tuhan hidup benar di hadapan Tuhan. Maka doa saya, ya kalau saya doa pribadi, juga kadang saya tulis di doa di renungan kekal itu, supaya Tuhan itu menguduskan gerejanya, membangkitkan gereja yang suam, yang letih lesu, yang gak gairah, gak semangat ikut Tuhan, setengah hati. Tuhan kiranya bangkitkan, itu doa saya. Karena saya sadar, kita ini dilihat Tuhan. Yang malas ke gereja, yang pelayanan mungkin juga tidak dengan segenap hati. Tuhan, kiranya Engkau bangkitkan. Ya, jadi ini para pelayan Tuhan, kalau kita melayani dengan serius, ya dilihat Tuhan. Enggak serius, sama dilihat Tuhan. Mari kita layani Tuhan dengan serius, karena dilihat Tuhan, direkam Tuhan. Ada CCTV kekal dari surga melihat kita. Jemaat yang banyak alasan, wah maaf Pak Pendeta, saya tidak bisa ke gereja hari ini. Karena semalam, saya tuh doa semalam suntuk. Sampai tidurnya jam 4 pagi, bangunnya kesiangan. Padahal semalam jalan-jalan di Simpang 5. Jadi tidak bisa mengelak. Apa yang kita perbuat, Tuhan lihat. Suami-suami yang macam-macam, berselingkuh, istri yang berselingkuh, direkam Tuhan. Anak yang munafik, ya misalnya di depan orang tua baik-baik, di luar kacau balau, juga direkam Tuhan. Apa yang kita perbuat? Yang pacaran, gak benar, ya direkam Tuhan, dilihat Tuhan. Jadi dia ada dan melihat diri saudara dan saya. Yang dilihat Tuhan, yang kedua adalah pergumulan kita. Dari Kejadian 28 ayat 13-15 yang tadi sudah kita singgung di awal. Nggak usah kita baca ulang. Yakub ada dalam pergumulan. Ketakutan yang luar biasa. Siapa yang diancam orang nggak takut? Siapapun yang diancam orang pasti dalam ketakutan. Ini dirasakan oleh Yakub. Dia takut sekali. Maka dia lari. Walaupun penyebabnya salahnya sendiri. Kadang-kadang kita ini bermasalah, ada dalam pergumulan karena kita bikin sendiri. Nah untungnya Tuhan itu tetap sayang sama Yakub. Yakub itu kan artinya penipu, saudara. Ya, di sini ada yang namanya Yakub. Ya mudah-mudahan tidak berarti penipu gitu. Saudara, kesalahan Yakub sendiri bersama ibunya menimbulkan masalah. Nah, kerap kali masalah di hidup kita juga disebabkan oleh kesalahan kita sendiri. Kita yang ciptakan masalah sendiri. Nah, tapi untungnya Tuhan itu kok masih baik sama Yakub. Ditemui oleh Tuhan dalam mimpi. Dan dikuatkan, diyakinkan bahkan janji Tuhan, janji penyertaannya dinyatakan di situ. Luar biasa. Apakah kita lebih baik dari Yakub? Pasti tidak. Bisa sama baiknya dengan Yakub atau sama jeleknya dengan Yakub. Bisa lebih jelek dari Yakub, bisa lebih baik dari Yakub. Tapi Tuhan yang ada itu tetap setia kepada kita. Tetap setia kepada kita. Tidak takkan habis kasih-Mu padaku. Tidak pernah habis kasih setia Tuhan. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Jadi sekalipun kita tuh nggak genah, kasih setia Tuhan tuh nggak pernah habis atas kita. Luar biasa. Banyak masalah disebabkan oleh karena kesalahan kita sendiri. Keluarga baik-baik, gara-gara ada satu yang tidak benar, jadi perhara rumah tangga. Entah suaminya, entah istrinya, entah anaknya. Sumber penyakit dalam rumah tangga. Dan nanti Tuhan yang disalahkan. Wah ini mikul salib ya Tuhan. Mikul salib. Salib yang kamu buat sendiri itu.
kita dalam pergumulan, percayalah Tuhan melihat kita. Mazmur 39 ayat 12. Ya, kita lihat Mazmur 39 ayat yang ke-12. Ya, cukup panjang ya. Dengar Mazmur 39 ayat 12. Ya. Mazmur 39 ayat 12. Engkau menghajar seorang dengan hukuman karena kesalahannya dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Ini orang yang dihajar Tuhan, saudara. Sesungguhnya manusia itu banyak salahnya sehingga dihajar Tuhan. Hidupnya banyak sia-sia. Ini problem manusia. Soal dosa, soal kesalahan ini adalah problem besar manusia. Bahkan di dalam surat Roma itu dikatakan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Masalah terbesar manusia yang tidak dapat diselesaikan sendiri. Sia-sia hidup manusia karena dosanya. Tapi pergumulan terbesar manusia ini diselesaikan Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Ini solusinya. Pergumulan terbesar manusia diselesaikan Tuhan dengan pengorbanan Yesus Kristus. Apalagi pergumulan-pergumulan kecil. Saya pernah mengatakan di kebaktian wanita, bagi saya masalah itu biasa. Karena sesuai firman Tuhan, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami, itu pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Jadi sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan cover, penangkal. Ketika kita dalam pencobaan, dalam pergumulan, Tuhan sudah memberikan kita kekuatan. Sehingga pencobaan, pergumulan itu menjadi hal biasa. Berat memang, ringan memang. Tapi dibandingkan dengan kekuatan yang ada pada kita, bahkan sumber kekuatan itu Tuhan ada dalam kita, kita bisa melewatinya. Saya temukan video bagus di YouTube Pendeta Erastus Sabdono, dia katakan begini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak sanggup melewati semua masalah? Mereka adalah orang-orang yang tidak menggunakan kekuatannya. Sesungguhnya orang hanya berkutat pada masalah karena dia tidak menggunakan kekuatannya. Harusnya fokusnya adalah Tuhan. Wah, kapan kita mau memperbaiki karakter kita? Kalau fokus kita hanya kepada masalah. Ya, saudara, kalau saya renung-renungkan, ya benar ya. Maka jadi anak Tuhan jangan hanya fokus pada masalah. Memang pergumulan itu berat, saya akui. Berat dan kadang lama, ya nggak selesai-selesai. Sakit nggak sembuh-sembuh. Duit seret, aduh sudah berusaha tapi masih seret juga. Ada konflik keluarga nggak selesai-selesai. Masalah banyak memang, tetapi jangan tenggelam di situ. Saya coba renung-renungkan. Kalau tak pikir-pikir, saudara, dibandingkan dengan masalah, dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan Tuhan, lebih banyak kemudahannya kok. Mungkin setahun itu kita hanya mengalami 3 pergumulan lah ya. Tapi selebihnya itu kan wah lebih banyak lagi ya kemudahan yang diberikan Tuhan. Cuman kadang-kadang seperti panas setahun dihapus hujan sehari. Kebaikan Tuhan, kelancaran-kelancaran yang diberikan Tuhan, kemudahan terhapus gara-gara masalah satu. Dan itu menutup semua.
Nah itu tergantung sikap kita. Nah saudara, pergumulan apapun yang sedang kita alami, percayalah Tuhan itu melihat, tetapi juga tidak hanya melihat, nonton. Kalau begitu tidak. Wah, iki harta iki ana masalah iki. Piye? Tak tontoni, bukan. Allah melihat bukan hanya untuk nonton. Seperti Gatot Koco sedang berperang dengan siapa? Petruk misalnya. Kita tonton saja, tidak seperti itu. Tuhan melihat pergumulan kita, tetapi juga bertindak. Kita lihat Kejadian 16, ya ayat 11. Kejadian 16, ayat yang ke 11 dan 13 ya. Selanjutnya, kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Ini penampakan Tuhan, tadi sudah saya singgung di awal. Penampakan Yahweh dalam wujud malaikat Tuhan. Di ayat 13, kemudian Hagar menamakan Tuhan, ya, jadi malaikat Tuhan itu dipahami oleh Hagar Tuhan sendiri. Ya, itu penampakan dalam wujud malaikat. Tapi sesungguhnya itu adalah Yahweh sendiri, Tuhan sendiri. Yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. El Roi, Tuhan, Allah melihat, Elohim melihat. Melihat apa? Kesusahan yang sedang dialami oleh Hagar, ditindas oleh Sarai, tuan nyonyanya. Ini ya gara-gara Sarai sendiri. Wah, dia belum dikaruniai anak oleh Tuhan, nggak sabar, minta sama Abram. Udah hampiri aja tuh Hagar, orang Mesir itu. Dihampirilah, maka mengandung. Setelah Hagar mengandung, menghina Sarai sakit hati, komplain sama Abraham, ini goro-goro kamu loh, padahal goro-goro Sarai sendiri. Wanita lagi. Saya mikir waktu Adam jatuh dalam dosa itu ya mulainya wanita, tapi itu wanita di Alkitab. Kalau wanita di Gibi Inias nggak begitu. Baik-baik semua. Nah, ditindas oleh Sarai. Dia minggat, tidak kuat. Berarti penindasan Sarai ini wah sudah sangat berat, sampai tidak kuat, maka Hagar minggat, melarikan diri. Tapi perhatikan, Tuhan, Yahweh melihat Hagar, seorang budak Mesir, bukan Sarai loh, saudara. Jalur Ishak kemudian Mesias, jalurnya orang-orang beriman. Hagar yang bukan dipilih Tuhan sebagai jalur orang-orang yang beriman, tetap dilihat Tuhan. El Roi, Allah melihat aku, kata Hagar, yang lagi dalam penindasan, dalam pergumulan yang berat. Dan bahkan Tuhan kemudian menjanjikan, kamu akan melahirkan anak namanya Ismail. Ya walaupun anaknya itu seperti kalau dia liar. Kalau saudara baca lihat di ayat 12, ya, anak itu akan seperti kalau dia liar. Saudara bisa pikir sendiri ya. Ismail itu kemudian menjadi bangsa apa? Jadi kalau dia liar, direnungkan sendiri. Tapi yang saya tekankan di sini adalah bahwa Tuhan Yahweh itu melihat Hagar dan meneguhkan Hagar, menguatkan Hagar. Dia suruh kembali kepada Sarai, ditindas tidak apa-apa. Jadi Allah bertindak kepada Hagar yang sedang dalam pergumulan. Saudara, saya juga sama dengan saudara-saudara semua. Tidak luput dari yang namanya pergumulan hidup, masalah. Tapi saya merasakan
Tuhan itu melihat saya dan menolong saya tepat pada waktunya. Saudara. Tuhan banyak sekali menunjukkan kebaikannya terhadap saya. Memang masalah itu diizinkan Tuhan untuk mendewasakan kita dan untuk membawa kita dekat sama Tuhan. Bukan makin jauh. Kadang-kadang itu kok lama gak ada pertolongan Tuhan ya. Maka ada namanya dokteologi. Teologi bahwa Allah itu mati, sudah mati. Buktinya masalah manusia tidak pernah habis. Dia nggak bisa menyelesaikan. Ini di Amerika, saudara. Allah sudah mati. Saya katakan no. Allah tetap hidup. Dia kekal. Anak-anak Tuhan pun dikatakan dalam Mazmur, kemalangannya banyak. Tapi pertolongan Tuhan nyata. Karena itu untuk mendewasakan kita. Untuk menguji iman kita juga. Ayo diuji Tuhan dengan masalah yang hebat. Menimpa keluarganya. Untuk apa? Menguji iman Ayub. Nah kita diizinkan Tuhan mengalami pergumulan. Untuk mendewasakan kita. Mendekatkan kita kepada Tuhan. Dan mengalami mujizat Tuhan. Dan yang paling penting, saudara, bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia katakan kepada Yakub, aku akan melindungi engkau dan menyertai engkau kemanapun. Yakub yang dalam ketakutan disertai Tuhan. Untuk merasakan penyertaan Tuhan. Merasakan perlindungan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Pergumulan diizinkan Tuhan. Haleluya, saudara. Itulah Tuhan kita. Dia sungguh-sungguh ada dan melihat diri kita, pergumulan kita, dan bertindak. Amin. Mari kita akan bersama-sama angkat satu pujian. Tuhan ada dan melihat. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat pujian ini dengan bangkit berdiri, dengan iman. Kita percaya Dia ada dan melihat kita. Haleluya. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Katakan Tuhan ada, Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan tak akan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan adalah jawaban. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan
dia, ku tak dibiarkan sendiri. Kita katakan Tuhan ada, haleluya. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Sekali lagi katakan Tuhan ada dan melihat. Tuhan ada, percayalah saudara, dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ya takkan biarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri, oh, ku tak dibiarkan sendiri. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan ada dan melihat kami Tuhan, melihat apapun yang kami perbuat dan kami pergumulkan, dan Engkau berjanji akan menyertai kami dan melindungi kami. Kalau persoalan besar, yakni dosa yang membinasakan kami, telah Engkau selesaikan dengan pengorbanan Yesus Kristus sehingga kami diselamatkan. Apalagi pergumulan-pergumulan kecil selama kami hidup, Engkau yang telah memperhatikan Yakub, memperhatikan Daud, memperhatikan Hagar. Kami percaya juga Engkau memperhatikan kami Tuhan, melihat kami, membimbing kami Tuhan, menolong kami semua. Untuk selama-lamanya Engkau akan tetap menyertai kami. Kasih-Mu selalu baru, tidak pernah habis. Setiap pagi selalu baru. Kasih setia-Mu tidak pernah berubah dan tak akan pernah habis di hidup kami Tuhan. Sekalipun kerap kali Engkau melihat kami ini nakal, kami tidak taat, mengecewakan Tuhan. Betapa kami bersyukur Tuhan atas begitu besarnya kasih Tuhan atas kami semua. Terima kasih berkat firman Tuhan. Kami sambut dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Baik, kita akan mendengarkan warta gereja. Shalom jemaat yang terkasih, puji Tuhan, hari ini kita telah terberkati melalui firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Muda Aristarchus Suharto. Dan kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya tanggal 23 April 2023 dengan pembicara Bapak Didi Cahyo Kartiko. Dan berikut ini kami akan sampaikan untuk warta sepekan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898-512-6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih,
Ikutilah ibadah anak Betel Indonesia setiap minggu pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu Gereja Betel Indonesia Hosana Semarang. Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Betel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Betel Indonesia Hosana Semarang. Mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir, maka jemaat dihimbau untuk tetap memakai masker selama beribadah di gereja maupun saat berada di dalam mobil pengantar gereja. Demikian tadi warta yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman tambahan? Tidak ada? Baik, saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita akan akhiri ibadah kita. Kita berdiri. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk ibadah yang telah Tuhan berkati hari ini. Lewat pujian, lewat pemberitaan firman-Mu, Engkau sungguh Allah yang ada dan melihat apa yang sedang kami alami. Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Pak Harto yang sudah membagikan berkat firman Tuhan buat kami pagi ini. Engkau tetap mengurapi, menyertai keluarga, anak-anak, semua di tempat di mana hamba-Mu tinggal. Sehingga terang kuasa Allah akan semakin membuat orang mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan untuk jemaat Tuhan yang hadir pada pagi ini. Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan kami. Kalau ada jemaat yang susah, Tuhan kiranya beri kekuatan. Yang lemah, yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami tetap bergumul Tuhan. Setiap kesukaran-kesukaran yang ada di dalam diri jemaat-Mu. Hamba-Mu terbatas, tetapi Engkau yang tidak terbatas. Engkau Allah yang hadir dan melihat. Akan memenuhi segala kekurangan kami, kelemahan kami. Bahkan Engkau melengkapi kami Tuhan dengan kasih setia-Mu, kasih karunia yang tidak pernah habis. Keselamatan Tuhan berikan, apalagi yang lain Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan Tuhan buka jalan bagi mereka yang hari-hari ini menghadapi kesukaran apapun di dalam kehidupan ini. Kami percaya Tuhan, bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu bangsa ini terus Tuhan berkati, terang dan kuat kuasa Allah, kasih karunia Allah, bagian dari setiap suku-suku bangsa untuk mengenal Engkau satu-satunya Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan pagi ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah, kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota, untuk menebus melayakan kita menjadi anak-anak-Nya, ditebus diselamatkan dalam dimensi waktu tanpa batas, menjadi ahli waris surga kekal selamanya. Dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai, memberkati engkau dimanapun engkau berada, segenap aktivitas usaha pekerjaanmu disertai Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Tuhan melindungi engkau dan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Pagi ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah. Hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.